mu'minun. Ada yang pendapat mengatakan dimulai dari lillahi ma fis samawat. Kalau dilihat mushaf yang umum itu 2 ayat yang mulainya amanah rasul, tapi mungkin ada qiraah sab'ah itu yang membacanya dengan 2 ayat itu dimulai dari lillahi ma fis samawat. Tapi yang jelas ada 2 pendapat itu, makanya lebih hati-hati dimulai dari lillahi ma fis samawat, sebagaimana khilafnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kalau Fatihah itu 7 ayat, kalau madzhab Syafi'i 7 ayat itu ya dari bismillah 1, alhamdulillah 2, ar-rahmanir-rahim 3, maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, ihdinas shiratal mustaqim 6, shiratal ladzina sampai waladhdallin 7. Tapi kalau madzhab Malik, karena bismillah bukan termasuk Fatihah tapi awal dari setiap surat, akhirnya shiratal ladzina an'amta 'alaihim jadi 2 ayat, supaya tidak bertentangan dengan sabda Nabi kalau Al-Fatihah itu sab'ul masani, 7 ayat. Ini sebagaimana akhir surat Baqarah pun ada khilaf ini. Fila jam siwengi orang baca itu akhir Baqarah lillahi ma fis samawat sampai angsurna 'alal qaumil kafirin, kafatahu mongko nyukupi apa ayaten ing man. 2 ayat ini mencukupi dia di malam itu. Mencukupi dari apa? Kila dan ngendikaken al makruhu apa perkara kang den sengiti. Allah akan mencukupinya, menghindarkannya dari perkara yang dia tidak sukai, perkara yang dibenci. Wakila jarikil qiyamul laili, sholat dalu, meskipun malam itu tidak sholat malam, dicukupi oleh Allah. Wakil jarikil al-afatu piro-piro poncoboyo. Ada yang mengatakan semakil yang dimaksud Nabi kafatahu itu apa? Ada yang berpendapat kafatahu al-afat, malam itu tidak akan terkena mara bahaya, balak-balak. Wakila jarikil as-syaitanu setan. Ada yang pendapat mengatakan dicukupi dari gangguan setan. Wakila jarikil yahtamilu al jami'ah, memper opo al yahtamilu memper opo al jami'u sekabehane. Pendapat yang terakhir ya semuanya dicukupi, dari yang dibenci, dari sholat malam, dari mara bahaya, dari gangguan setan. Fakat takut musdinin opo hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, a'udzu bi kalimatillahi tammati, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini mungkin salah cetak. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Salah samaratin kelan telung ambalan, lam tadurruhu mongko orang bahayani ing man apa hayatun ulo ila sobai itu maka maring subuh. Membaca itu 3 kali di malam hari tidak akan diganggu oleh ular sampai subuh. Nah, mungkin kalau daerah banyak ular, ular itu termasuk hewan yang paling disukai oleh jin untuk menyamar, itu ular. Kalau di luar rumah itu membunuh ular pahalanya seperti membunuh orang kafir, termasuk hewan fasik yang diperintahkan untuk dibunuh itu ular. Tapi kalau di dalam rumah, dalam kamar, oleh Nabi dilarang, karena biasanya itu ular itu yaitu dari jin. Dulu di zaman sahabat ada sahabat membunuh ular di dalam rumah, nggak lama mati sahabatnya itu.
Caranya kalau nemu ular dalam rumah diusir, suruh pergi. Kalau dia mau pergi, ya sudah. Saya pernah ngusir ular dari rumah itu, ngilang ularnya itu. Kalau mau pergi ya sudah, bilangin, biarkan. Tapi kalau nggak mau pergi sampai 3 hari, bunuh, berarti itu ular beneran. Tapi kalau mau pergi, jangan dibunuh. Dilarang oleh Nabi sampai 3 hari. Anas radhiyallahu man sapane wong qara maca man fi lailani dalam sawengi wayamin lan sedina khamsina ing 50 apane ayate lam yuktab mongko ora den tulis sapa man minal ghafilina saking golongane wong kang padha lali-lali kabeh. Jadi baca Al-Qur'an sehari semalam 24 jam itu diusahakan jangan kurang dari 50 ayat setiap hari. Karena kalau orang itu tidak baca Al-Quran kok atau lebih sedikit dari 50 ayat sehari semalam, dia termasuk orang yang ghafil, lupa dengan Allah. Itu dianggap orang yang lupa dengan Allah. Karena Al-Quran ini kalamullah, membaca Al-Quran ya seperti berbicara dengan Allah. Paman sapane wong Quran maca man mi'atan ing 100 ayat kutiba mongko den tulis sapa man minal qanitina saking wong kang padha tunduk taat kabeh. 100 kali 100 ayat ya, 100 ayat ini ditulis minal qanitin. Wa man qaralan sapane maca ing mi'atai ayatin 200 ayat. Jadi alif lam itu 1 ayat. Jadi kalau kita belajar hudul muttaqin 2 ayat begitu. Sampai 200 ayat lam yuhajjahu mongko ora bakal madoni hujah ing man apa Al-Qur'an yang melagi hari dan dina kiamat. Besok itu Al-Qur'an itu akan menjadi penuntut umum, diibaratkan pengadilan. Ini jaksa penuntut umum Al-Qur'an itu besok itu di akhirat. Kalau nggak dibaca, kita ini hidup sekali, pedomannya Al-Quran. Cara hidup itu aturannya Al-Quran. Kok Al-Quran nggak pernah dibaca, besok akan menuntut di hari kiamat. Quran itu, siapa yang dituntut oleh Al-Quran pasti kalah, pasti neraka, intinya begitu. Kalau dia rajin membaca Al-Quran, maka Quran berubah menjadi pembela. Jadi besok dia akan menjadi, kalau sekarang di pengadilan namanya pengacara, pembela, akan membela terdakwanya ya kita di hadapan Allah. Nah, termasuk orang yang akan dibela oleh Al-Quran dari kiamat adalah yang tiap hari semalam membaca 200 ayat. Fa'in qara'a mongko lamun maca wong khamsami'ati ayatin ing 500 ayat kutiba mongko den tulis sapa man kutiba mongko ditulis sapa lahu kedeman apa kintoron sa ukuran gede minal aji saking ganjaran. Kintor itu biasanya mablahul kabir minal mal awid dahab awil fidoh. Bahasa kintor itu kalau ada setumpuk emas, setumpuk perak, setumpuk harta, orang Arab nyebutnya kintor. Nah, kalau dia setiap hari semalam sampai membaca 500 ayat, maka oleh Allah akan ditulis segepok pahala, setumpuk, seperti setumpuk emas, setumpuk pahala, seperti setumpuk harta, setumpuk perak tadi. Wanhulan sangke Anas Adun Halemanah radhiyallahu man sapane maca man asra ayatin ing 10 pira-pira ayat lam yuktab ora ditulis sapa man minal ghafilin saking wong kang padha lali. Ada riwayat 10 ayat, ada riwayat 50 ayat. Pokoknya jangan sampai tinggalkan baca Al-Quran setiap hari. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu
Man sapane wong koma ngadeg man bi asli ayatin kelan 10 pira-pira ayat. Lam yuktab mengora ditulis sapa man minal ghafil saking wong kang padha lali. Wa man sapane wong koma ngadeg man bi alfian kelan 1000 ayat. Kutiba moko ditulis man minal muqantirina saking wong kang padha numpuk-numpuk ganjarane. Wa fi riwayat Jubair bin Nufair man sapane wong korama cuman salasina ing 30 ayat fil jam sak wengi qabla asbahin yang sak duwe manjing subuh man lam yuktab mengkora ditulis man minal ghafil saking wong kang padha lali. Wa man sapane wong korama cuman mi'ata ing 100 ayat kutiba mengko ditulis lahum maring man apa kunutu lailatin jungkung sak wengi. Dungo sawengi bacanya 100 ayat semalam itu dia ditulis malam itu seperti berdoa 1 malam penuh atau sholat 1 malam penuh. Waman sabana wong korama cuman mi'atai ayatin 200 ayat kutiba mongko ditulis sapa man minal qanitina saking wong kang padha tunduk-tunduk taat kabeh. Waman sabana wong korama cuman arba'a mi'ati ing 400 ayat kutiba mongko den tulis man minal abidina saking wong kang padha kawula-kawulane Allah kabeh ahli ibadah. Paman sapane wong ora maca ing sapa man sita ing 600 ayat kutiba mongko den tulis man minal khasyiina saking wong kang padha khusyuk-khusyuk kabeh. Dan Al-Qur'an memuji orang-orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang mukmin itu. Siapa mereka? Kalau sholat khusyuk. Nah, termasuk yang dianggap khusyuk itu orang yang membaca 600 ayat semalam. Wa man samane wong ora maca man sita mi'atin sama ni mi'atin 800 ayat kutiba dentus man minal mukhbidina saking wong kang padha akeh-akeh ganjarane man. Mukhbidin itu ada dalam Al-Qur'an. Wong sing padha akeh zikir, maknane mukhbidin akeh zikir. Disebut dalam Al-Qur'an itu al-mukhbidin itu pujian bagi mereka yang ahli zikir. Abu Darda radhiyallahu man sapane wong Qur'an maca man khamsami'ati ing 500 ayat ila alfi ayat itu muka maring 1000 ayat kutiba muka dosa maring man apa kintorun sak tumpuk akeh minal ajri saking ganjaran. Al-qiratu utai qirat iku masjidul adimi sepadane gunung kang gedhe. Rupane kintor ai gunung kang gede. Ganjar seperti gunung. Kalau kirat itu memang gunung. Dalam hadis itu ada orang kalau takziah menyolati mayit itu pahalanya seperti gunung. Kalau dia mau menggiring jenazah yang sampai kuburan itu dapat 2 kirat, 2 gunung. Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu man sapane wong Qur'an maca man khamsa ing 5 ayat ila akhir ayat kutiba lahu kintarun arji ajri al-qiradu mislu jabal azim. Jadi 2 riwayat, ada yang dari sahabat Abu Darda, ada dari Mu'ad bin Anas, sama ini riwayatnya. Bacanya 500 sampai 1000 ayat. Mu'ad bin Anas, ini kok Mu'ad bin Anas lagi. Man sapane wong Qur'an maca man alfa ayat ing 1000 ayat bisa fi dalam dalan Allah kutiba mongko den tulis man yaumul kiamat dalam dina kiamat ma'an nabina semertane para nabi. Apa maknanya? Fisabilillah ya jihad. Dalam keadaan jihad dia masih sempat baca Al-Qur'an 1000 ayat misalnya. Atau sabilillah ini dimaknai sabil khair, ketika dia melakukan amal kebaikan, puasa sabilillah sambil baca 1000 ayat, atau dia ini tahajud malam tapi masih sempat baca Al-Quran 1000 ayat misalnya.
itu juga sabilillah. Besok ditulis di hari kiamat bersama para nabi, ditakdirkan bersama para nabi. Wasidikin lan para wali sidik, wasyuhada lan para mati syahid, wasolihin nang para wong kang saleh, wasuna bagus ulaika sapa ulaika mengkono-mengkono nabiyin sidikin syuhada sholihin, apane rafiqan kancane teman terbaik ya mereka ini para nabi, para wali, para syuhada, para sholihin. Waman sapane wong qara maca man Yasin ing surat Yasin filatin ing dalem sak wengi. Satu malam dia baca Yasin ibtigha wajhillahi krana golek ridhone Allah, krana nuprih zate Allah, ghufira mongko den ngapura lahu maring man, diampuni dosane. Wa ya ta Yasin iku tutaden arani al-muimmati ing surat muimmah, al-muimmah. Surat muimmah, nama Yasin itu muimmah. Seperti kemarin nama lain surat Tabarok Al-Muluk itu surat Al-Mali'ah. Nah, ini nama lain surat Yasin itu Al-Mu'immah. Kenapa Yasin disebut surat Al-Mu'immah? Nyumrambai maknanya. Ayat ummu tegese nyumrambai apa surat Yasin. Sahibah ing wong kang maca Yasin khairat dunya ing kebagusan dunya wal akhirat yang akhirat, karena Yasin ini akan surat Yasin ini faedahnya mencakup luas itu ya mencakup luas, secara luas bagi yang membacanya kebaikan dunia dan akhirat. Watu kabitulan dadi enteng anhu sangking man opo balwat dunia balai dunya. Sebenarnya itu kabidu itu maknanya payah, tapi kalau dengan anhu jadinya lawannya. Seperti rohiba itu kalau bisa maknanya cinta rohiba itu. Tapi kalau rohibaan maknanya benci. Jadi satu lafaz Arab itu kadang bisa berubah makna sebaliknya atau 180 derajat cuma gara-gara beda huruf jar. Bahasa Arab itu begitu. Maka akan jadi ringan, balak dunia jadi ringan. Wa tadfa'ulan nolak apa surat Yasin anu sangking mak ahwal akhirati ing pekiu pira-pira pekiu akhirat, akan meringankan beban-beban akhirat, kesusahan akhirat. Wadud alan dan arani apa surat Yasin al dafi'ata ing surat dafi'ah, surat yang melindungi. Ay al qadiyata ing surat kang nekani hajat. Qadiyah Jundub mengenai Jundub bin Junadah, nama sahabat. Wakat baulan nolak apa Yasin an sahibah saking wong kang maca Yasin kula suin ing saben-saben Allah. Ini fadilahnya Yasin banyak ini. Wakat dilan nekani hajat apa Yasin lalu maring sahib. Ini salah cetak, sebenarnya lamnya nggak gandeng. Kulla hajatin harusnya begitu. Kulun sama hajat. Kulla hajatin sekabehane hajat. Waman sapane wong Qur'an maca ing Yasin adalat mongko bandingi lahu maring man apa adalat mongko bandingi lahu maring man apa Yasin lahu maring man isrina ing 20 apane hajatan hajine. Seperti 20 kali haji. Biasanya kalau amal sedikit kok pahalanya banyak, ini hadisnya dhaif. Tapi kalau untuk amal, untuk mendorong amal, fatuil amal, enggak apa-apa hadis dhaif. Wa man sapane wong sami akrungu manha ing Yasin ngrungokno, mendengarkan orang baca Yasin. Jadi orang mendengarkan orang baca Al-Quran itu pahala, nggak harus membaca.
supaya sholat kita itu semuanya penuh pahala. Kalau jadi makmum terutama ya, ketika imam baca ya dengarkan, dipahami maknanya, ditadaburi, itu pahala. Ayat sunnah imam itu setelah Fatihah diam, tujuannya supaya makmum baca Fatihah, imam tuh baca ayat, baca surat sendiri. Tujuannya apa? Supaya makmum nanti ketika imam baca surat, dia sudah tidak sibuk baca Fatihah. Jadi sholat itu nggak boleh nganggur. Kalau nggak dia membaca sendiri, ya mendengarkan bacaan supaya pahala semua. Termasuk makmum mendengarkan surat yang dibaca imam itu berpahala. Nah ini kalau ada orang mendengarkan orang baca surat Yasin juga berpahala. Bandingi opo Yasin lawan dengan al-fatihah ing 1000 dinar undang dalane Allah. Mendengarkan orang baca Yasin pahalanya seperti 1000 dinar jalan Allah. Jadi jangan dianggap kalau yang baca pahalanya lebih banyak daripada yang nyimak. Enggak begitu, dua-duanya pahalanya sama. Dulu Nabi itu kalau malam bulan Ramadan itu namanya tadarus. Yang tadarus itu harus saling nyimak. Malaikat Jibril baca, Nabi menyimak. Nabi membaca, malaikat Jibril nyimak. Kalau keliru dibenerin. Kadang Nabi itu bacanya terlalu cepat, ditegur sama malaikat Jibril, jangan cepat-cepat Muhammad, supaya tartil, supaya tahsin. Itu sunnahnya begitu, tadarus itu. Waman sabane wong kata penulis manha ing Yasin, summa mahaha nuli busek man ing Yasin, wa syaribalan ngombe man ing Yasin, adkhala mongko bakal manjingkan sapa Allah jauh ing wetenge man al-fatihah 1000 uban. Jadi kalau orang nulis Yasin misalnya ditulis terus nanti dihapus pakai air, pakai apa tulisannya? Kalau dulu orang nulisnya pakai air mawar dulu, atau pakai tinta ya, tapi jangan sampai terhinakan. Yang diminum airnya, kalau yang diminum tintanya nggak boleh. Atau dia minum kertas, menelan kertasnya itu juga haram. Tulisan Quran dia telan, itu haram karena nanti Qurannya jadi di dalam perut gabung sama kotoran, haram itu. Yang boleh itu yang diminum airnya, biasanya dikasih air dicelupin itu terus diminum. Ini 1000 obat ini Yasin ini. Wa alfa nurin nan 1000 cahaya, wa alfa yakinin nan 1000 yakin, wa alfa barokatin nan 1000 barokah, wa alfa rahmatin nan 1000 rahmat, wa nazaat lan nyopot apa Yasin anhu saking mangkulahu gilin ing sekabehane unek-unek, kebanyakan pikiran, stres, banyak susah. Tulis Yasin terus diminum. Wadain nan penyakit, 1000 penyakit, semua penyakit dihilangkan. Rawang ratno ing hadis sapa Ibnu Zanjawi wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi fi nawadili dalam Nawadili, kitab Nawadili Imam Tirmidzi. An Abi Bakr Siddiq saking sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa zakara nuturuh ing faedah sapa faedah Yasin sapa as-Salabi fit tafsir dan kitab tafsir. Wa kana ana iku min du'ai Ibnu Wasik saking dungane Syekh Ibnu Wasik. Fina syiatilai dalam tengah wengi iku astaghfiruka min kulli maqami su' wa maq'adi su' wa amali su' wa qawli su'
wa madkhali astaghfiruka minhu faghfirli. Ini doanya Syekh Muhammad bin Wasik di malam hari istighfarnya ini. Astaghfiruka min kulli maqami astaghfiruka nyuwun panapura istighfar ingsun ka ing Tuhan min kulli maqami su'in saking saben-saben panggonan Allah, pangkat sing Allah, panggonan ngadeg sing Allah, panggonan jumeneng kang Allah. Ini tempat yang buruk lah. Wa maq'adi su'in lan nggon lungguh kang Allah. Wa amali su'in, jadi berdirinya haram. Misalnya orang berdiri kok maksiat, duduknya buat maksiat, namanya maq'adi su'. Amalnya amal maksiat, amali su'. Wa qauli su'in lan ucapan Allah, ucapannya maksiat, ucapannya buruk. Qauli su'. Wa madkhali su'in lan panggonan manjing Allah, tempat masuk buruk. Madkhali su'. Astaghfiruka nyuwun ngapura ingsun ka ing Tuhan minhu saking kullu akhi maqamin maqati kabeh faghfirli mugi ngapura nek maring ingsun. Fasun merangaken mayakulu ma ucapan zikir wirid yakulum kang ucap sapa man ida dakhala nalikane manjing man baitau ing omahe man kamare wong. Doa ketika masuk rumah atau masuk kamar ini. Abu Musa Asy'ari idza dakhala ing dalem manjing sapa insan manungsa fal yakul mongko becik ngucap insan Allahumma inni as'aluka khairal mulij wa khairal makhraj. Allahumma inni as'aluka khairal mulaj, ya boleh, mulij ya boleh. Nek mulij sing mlebu, mulaj sing dileboni. Wa khairal makhraj. Bismillahi walajna. Bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Ini doanya masuk rumah atau masuk kamar ini. Allahumma doa Allah ini saat ingsun iku as'aluka nyuwun ingsun ka ing Tuhan khairal muliji ing baguse wong kang mlebu. Atau khairal mulaji panggonan baguse kang den leboni. Wa khairal mahraji lan baguse metu. Panggonan kang dentokno mukhriji kang metu. Bismillahi walajna, bismillahir asmane Allah walajna mlebu sapa kita. Bismillahi kharajna metu sapa kita, bismillahi kharajna. Wa ala lan maring Allah tawakkalna pasrah sapa kita. Jabir radhiyallahu anhu idza dakhala dalem nalika manjing suwarju lanang baita ing omahe rajul. Baza karo mongko zikir sapa man Allah ya Allah inda tindak nalikane manjing beb. Wa inda ta'amilan ing dalem sandinge panganane rajul. Qala mongko ngucap sapa setan la mabitalakum wala asya'alakum. Kalau ada orang masuk rumah kok berzikir, ketika masuk berzikir, ketika makan berzikir, setan bikin pengumuman kepada teman-temannya ini. La mabitalakum wala asya'alama bita orang nggon nginep iku maujud aku maring sira kabeh. Wah, malam ini kita nggak bisa nginep di sini ini. Setannya begitu sama teman-temannya itu. Tidak ada tempat menginap bagi kalian. Wala asalan orang mangan dalu iku maujud, tidak bisa ikut dompleng makan kita ini. Setannya ngomong begitu. Kalau orang masuk rumah berzikir, masuk kamar berzikir ini. Wa idalam yadhkurna dalane ora zikir man Allah wa inda dalam manjing omah. Kala mengko ngucap sapa setan adratul mabita wal asya. Adratum lamoni sira kabeh mati nggon nginep wal asalan mangan dalu kalau masuk rumah
masuk kamar seperti kambing masuk kandang, nggak pernah zikir kambing masuk kandang, masuk wedhus nggak pernah zikir, wis setannya bikin pengumuman, ayo hotel gratis ini malam ini, nginep di sini kita, ikut makan kita ini, wis tidurnya sulit bangun ditemani setan. Ruya dan dikatakan anau saat temane Jabir iku kolat daud sama Jabir, bisa sampai Jabir, bisa dari riwayat dari Nabi ini, bisa saja dari Nabi. Man sapa lewong daula manjing man mangzilan ing omah wa kharaja metu sapa man min saking manzil faqala maka ngucap man bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Pendek ini, orang masuk rumah lalu keluar dari rumah itu mengucapkan bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Masuk kamar, keluar kamar bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Karena farat mongko mlayu buanter kabur anhu saking man sapa asyaiton supra setan. Setan kabur semua setan ini. Nah, dalam satu riwayat nanti ada nanti ketika orang bepergian ini juga doanya mirip ini, bismillahirrahmanirrahim la quwwata illa billah. Ini ibaratnya dia diberi penjaga malaikat, pengawalnya, bodyguardnya kalau pergi itu malaikat. Kalau malaikat datang setannya kabur semua. Ini kalau orang mengucapkan setannya lari semua, terburit-burit semua ini. Wa unzilat lan den turunaken alih ngatasi man opal barokatu pira-pira barokah. Ida kana ing dalem nalikane ana ing dalem nalikane tinemu apa janahul laili, tinemu kanane nakis apa tam-tam. Tuhan tenemu. Ida kana tenemu apa janahul laili suwine wengi. Kalau sudah masuk malam maghrib fakafu mongko ngekro sira kabeh sibyanakum ing anak-anak cilike sira kabeh. Jangan dibiarkan anak-anak keluar rumah, anak-anak kecil jangan keluar rumah kalau sudah masuk maghrib. Ini setannya sudah menyebar, jangan di luar, jangan di luar rumah kalau masuk anak-anak ini. Faina syayatina maka saat temani bro setan iku tanta syiru gumular opo syayatin khin ejek endam nalikane janahul lail. Dan setelah huruf ini, setelah maghrib ini, faida jahaba mang dalan-dalan lunga mesti wis lewat opo saatun sak jam min ila isya isya bahal mongko ngeculno sira kabeh Sibyan. Kalau sudah bisa baru boleh keluar anak-anak itu. Kalau maghrib jangan keluar. Wa lan nutupa sira babaka ing lawang sira wa lan nyebuta sira bismillah. Tutup pintu malam-malam, tutup pintu bismillah, baca bismillah. Wa khammir lan tutupa sira inaka ing wadah sira. Gelas tutup, piring makanan tutup, tempat nasi, tempat apapun tutup, tempat-tempat wadah-wadah itu tutup semua kalau malam. Walkur isma walan nutusrab ing asmana bismillah, nutup sendok, nutup gelas, tutup piring, tutup semua dengan membaca bismillah. Walau antuk rodo, lamun yen to den pentokno alaihi ing atase den pentono apa kowe atau
walau anna dibuat mukhatab walau antuk ridho lamun yen to mentokno sira alaihi ing atase inak sene wiji wa taqra'alan maca sira surah yang surat al-ikhlas wa ayatul kursi lan ayat kursi wa asru ayatan 10 pira-pira ayat. Kalau ada sesuatu yang mengganggu misalnya di malam hari itu mengkhawatirkan, bacalah Al-Ikhlas, Kulhu dan ayat kursi dan 10 ayat. Fasal tasal jimada ing nerangkan apa yakulu ngucap wong ida kharaja ing dalam negara metuman mim baiti saking omaiman yang dibaca setelah masuk kamar tadi itu masuk rumah. Sekarang yang dibaca ketika keluar kamar atau keluar rumah. Wa idza kharaja dalika metu sapa arrajul wong lanang min baiti saking omahe rajul au arada ta ngarepaken rajul safaran ing lunga kala ngucap rajul bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Ini doanya orang safar ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tawakkaltu pasrah tawakal ingsun ala Allah la haula wala quwwata sumingkir saking maksiat wala quwwata wala kekuatan nglakoni ibadah illa billahi kejaba pitulungane Allah fayuqalu mongko den ucapna lahu maring rajul hasbuka qad hudita wa kufita wa wuqita. Ini malaikatnya ngomong itu. Kalau ada orang keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Malaikat akan ngomong hasbuka dan cukupi siro, kamu sudah cukup, dikasih cukup oleh Allah. Qad hudita teman-teman dan kayak hidayah siro, kau diberi hidayah oleh Allah. Banyak orang keluar rumah nggak pernah baca apa-apa, keluar pergi nggak baca-baca, nggak dikir-dikir, nggak ada. Lu kok kamu baca berarti kamu dikasih hidayah. Nggak setiap orang dapat hidayah. Jadi pilihan Allah hidayah itu. Ada orang diajak baca zikir ya diam saja, berarti kan dapat hidayah. Yang lain zikir malah ngalamun, berarti kan dapat hidayah. Ini kalau dia mau zikir, malaikatnya kamu diberi hidayah. Wa kufitalan den cukupi sira wa ukitalan den jaga sira, kamu dapat hidayah, dicukupi kebutuhannya oleh Allah dan dijaga, dilindungi, dikawal oleh Allah itu. Wa firyan yang siji riwayat bismillahi hasbiyallah tawakkaltu 'alallah. Ada riwayat lain mengatakan ini. Bismillahi hasbiyallah tawakkaltu 'alallah. Ada tambahan hasbiyallah. Kalau lebih lengkap ya bismillahi hasbiyallah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Hasbi utai kecukupan ingsun iku Allah. Wa firatin jiwate idakam dan kalian ucap sapa rajul bismillah tok ini qala mangko ngucap sapa malaikat lahu maring rajul hudita den kei hidayah sira. Wa idakam dan ngucap sapa rajul la haula wala quwata illa billah qala mangko ngucap malaikat lahu maring rajul wukita den jaga sira. Ketika mengatakan bismillah kita nggak dengar jawabannya, tapi ini hakikat ini. Malaikat mengatakan kamu dikasih hidayah. La haula wala quwata illa billah. Malaikat mengatakan kamu dijaga oleh Allah. Wa idza kana ngucap sapa rajul tawakkaltu 'ala Allah. Kala ngendika malaikat maring rajul kufita den cukupi sira, kamu dicukupi oleh Allah. Wa idza taqalan dan mancing sapa rajul petan ing omah kholian kang sepi. Kalau masuk rumah ada orang salam assalamualaikum,
Kalau nggak ada orang, qala assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Diganti itu kalau nggak ada orang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita wa ala ibadillah yang atas pira kaul Allah kang suli kang saleh-saleh. Ini sama dengan yang di tasyahud itu. At-tahiyatu lillah at-tahiyatu barakatuh sholli ibadillah assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orang masuk rumah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Rawang hadis sapa Malikun, Imam Malik. Ini hadis ini diriwayatkan oleh gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Abu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin ini. Karena orang bilang sapa Nabi idza kharaja dan akan metu sapa Nabi medal min saking omahe Nabi, kala ngendika Nabi bismillah tawakkaltu ala Allah na'udzubika an nazilla au nadilla au nadlama au nudlama au najhala au yujhala alaina. Doanya Nabi ketika keluar rumah ini. Tawakkaltu ala Allah na'udzun bareng sa ingsun bika kelantuan Allah an-nazila yen to kepleset sapa ingsun. Jangan sampai pergi nanti kepleset di jalan. Au nadila utawa kesasar sapa ingsun. Au nadlima utawa dolim nganiaya sapa ingsun. Au nudlam utawa den aniaya sapa ingsun. Banyak orang pergi terpleset, kecelakaan atau tersesat, nadila tersesat jalan. Nadlim menganiaya orang, mudlama dianiaya orang. Menganiaya orang ya orang pergi kok pengen begal, jangan menganiaya orang, pengen ngerampok. Atau nudlama dirampok, dibegal, namanya nudlama dianiaya. Auna jahala yen to gawe bodho sapa ingsun. Ayo den bodoni sapa ingsun di tengah jalan membodohi orang atau dia ditipu orang, namanya yuzalaina. Doa supaya tidak terpeleset, tidak tersesat, tidak menganiaya orang, tidak dianiaya orang, tidak membodohi orang atau dibodohi orang, dia ditipu orang. Itu doanya kalau pergi ini. Walau doa Abi Dawud utai lafat Abu Dawud, riwayat Abu Dawud ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, pakai dhamir mutakalim. Tadi dhamirnya dhamir nahnu, sekarang dhamirnya ana. An adilla yang to kesasar yang untuk den sasarno, jangan pergi kok disasarkan orang atau tersasar sendiri, tersesat sendiri atau disesatkan orang. Al azila yang to kepleset yang untuk den plesetno, jatuh sendiri, kecelakaan tunggal. Uzala dicelakai orang, kecelakaan runtun ini. Au ajala utawa bodho ingsun, au yen bodhone alen ingsun. Sama seperti tadi, cuma dhamir mutakalim. Pergi tapi membodohi orang atau ditipu orang. Ini minta perlindungan supaya tidak celaka seperti ini. Anas radhiyallahu anhu kala ngendika Anas, idza kharaja dalem metu sapa Nabi min bait saking omahe Nabi faqala ngendika Nabi bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yuqalu moko den ucapno hinaidin ing dalem alikane qolat bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala billah hudita wa kufita wa wuqita, sama seperti tadi. Dikasih hidayah, dicukupi, dijaga Allah. Fayan hamangko nyingkrih lahu maring man apa asyaiton setan. Setan pergi sudah wis, nggak ada jalan mengganggu kita ini, gagal ini doa dia mau pergi ini. Fayaku mongko ngucap lahu maring setan sapa setan akhir kang meneh teman setannya ini menimpali ngomong sama sesama setan ini. Kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Kaifalaka ali kepi kulaka disira birojulin kang wong lanang qad hudiya dhewe hidayah sapa rajul. Aku filan den cukupi rajul wa ukilan den jaga rajul. Gimana kamu mau mengganggu orang yang sudah dikasih hidayah Allah, dicukupi Allah, dijaga Allah? Sudah ada jalan kita ini.
setannya putus asa ini. Cuma zikir pendek, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Segini saja banyak yang tidak mau mengamalkan. Nah, di jalan akhirnya kecelakaan apa ditipu orang, ini salah sendiri. Wan Anasin Aidon karena biar Nabi Ida kharaja dalam nargi medal miyos tindak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti saking daleme Nabi yaqulu ngendika Nabi ya bunayya ya bunayya tu anak lanang ingsun ida dakhaltan dalam nalikane manjing sira. Jadi Anas itu kan dulu masih kecil ketika ikut Nabi, dia ini khidmah dengan Nabi, melayani Nabi, menyiapkan wudunya Nabi, membawakan sandalnya Nabi, pokoknya khidmah dengan Nabi. Masih kecil Anas ini, hanya didoakan oleh Nabi semoga umurnya panjang, semoga keluarganya banyak, anak turunnya banyak, dikasih banyak rezeki. Didoakan oleh Nabi seperti itu. Hanya Anas ini umurnya panjang sekali, lebih 100 tahun. Banyak sahabat yang sudah meninggal, dia belum wafat, dan terbukti dia anak turunnya banyak, anak cucunya lebih 100 orang anak cucunya itu. Nah, ketika dia ini melayani Nabi, dia masih kecil, makanya dipanggil oleh Nabi ya bunaya, di anak lanang ingsun ida dakhalta dan kan manjing sira ala ahlikan si keluarga sira fasalim mongko uluk salam sira. Kalau kamu masuk rumah kirim salam, keluargamu dikasih salam. Apa bedanya kambing sama manusia yang masuk kandang nggak baca salam? Yakun mongko bakal ono tinemu yakun bakal tinemu apa barokatun barokah alingati sira wala liban si keluarga sira. Kalau masuk rumah baca salam, masuk kamar baca salam. Baitun itu kamar, baitun itu Nabi itu gak punya rumah. Kalau rumah itu darun, kalau baitun itu kamar. Nabi itu punyanya kamar. Masuk kamar baca salam, barokah untukmu, barokah untuk keluargamu, yang di dalam dapat barokah semua. Pokoknya harus beda dengan kambing pokoknya. Abu Hurairah taqala ngendika Abu Hurairah janu kana biyen Nabi idza kharaja lan metu sapa Nabi baik saking kamare Nabi. Nah, kata Nabi ma baina baiti wa mimbari, antara kamarku dan mimbarku. Ini mimbar Nabi. Ini kamar Nabi sebelah situ. Itu namanya Hujratus Syarifah. Jadi kalau ada gambar Masjid Nabawi, ada kubah hijau, itu sebelah situ masjid. Itu dulu kamar Nabi di sebelah situ, mimbarnya sebelah sini, raudhah. Nabi kalau keluar dari kamar, qala bismillahi la haula wala quwata illa billah at-tuklanu ala Allah. Ada tambahan dari Abu Hurairah ini. At-tuklanu ala Allah, at-tuklanu tawakal itu ala Allah. Bismillah la haula wala quwata billah. Kalau tadi tawakalnya di tengah, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau ini tawakalnya di belakang, cuma diganti at-tuklan. Riwayatnya begini, bismillahi la haula wala quwata illa billah at-tuklanu tawakal iku ala Allah. Maknanya sama, cuma beda riwayat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ana sate Umar iku kana bin Umar ida tahan dan manjing Umar betau ing kamare Umar bin Abdul Aziz qala dawuh Sayyidina Umar bismillahi wala quwwata illa billah wassalamu ala nabiyillah Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wa adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni mahraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma fadni min fawqi an ukhtataha wa min tahti ayyuh sahabi wa an yamini wa an shimali minasyaitonir rajim. Rawahu hadis sahaba Ibnu Abi Syabih.
Ibnu Abi Syaibah. Ini doanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim wala quwata illa quwatan nglakoni ibadah maca ila billah. Wassalamu ta'ala keselamatan iku ala nabi ila ing atase nabine Allah. Wa umar Allah iftahmu buka tuan lima ingsun abwa rahmatika ing prolawangi rahmat Tuhan. Sama seperti doanya masuk masjid ini. Masuk rumah disamakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan masuk masjid doanya ini. Tiap hari masuk masjid, masuk kamar, keluar kamar, enggak pernah doa. Mungkin kambing itu dus begitu. Wa adkhilni mugi manjingno tan ingsun madkhala sidqin ing nggon mlebune wong kang temen. Ya Allah, golongkan saya orang-orang jujur. Orang-orang jujur itu jujur keyakinan, jujur ucapan, jujur tingkah. Kalau sudah puncaknya menjadi asidik. Gaya Abu itu asidik yang selalu berkata jujur, membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi, disebut asidik. Wa halijin medalang-dalakan tuan ingsun maling nggon metune temen. Ajal mungkin dadakan tuan lima ingsun miladunka saking ngarsa tuan sultanan ing kekuatan nasiron kang den tulung. Berilah saya bukti, berilah saya kekuasaan yang ditolong. Karena beliau ini raja yang adil ini kemarin. Wahab lan mugi aweh tuan lima ingsun miladungkang saking ngarsa tuan rahmatan ing rahmat innaka sangkan iku antaya Tuhan iku al-wahhabu dan kang akeh paling anugerah. Allahumma Allah ifatni mugi jaga Tuhan ingsun min fauqi saking arah dhuwur ingsun an ukhtatafa yanto den samber sapa ingsun. Ya Allah, jagalah saya dari atas, jangan sampai saya disambar dari atas, karena takut banget dengan Allah itu, khawatir disambar. Kalau kekasih Allah itu begitu, takut kalau ada siksa turun dari langit disambar. Kalau orang takut takwa begitu, tapi kalau orang munafik jangankan kok takut disambar, dia melakukan dosa itu munafik itu. Jadi dia kalau berbuat dosa itu biasa, dia seperti orang ngusir lalat dari hidung, biasa lah, gibas, nanti lah main lagi, gibaskan lagi, biasa. Tapi kalau orang taat, orang takwa, dia takut maksiat seperti mau kejatuhan gunung. Aku disambar dari atas. Wa min tahtilan saking ingsun ayu sampai den blesno apa bilan ingsun. Khosafi seperti koron disedot bumi, kejar-kejar sampai hari kiamat. Makanya hartanya ikut ditelan bumi. Hanya orang kalau nemu harta namanya harta koron. Itu karena harta dan orangnya ditelan bumi, khosaf namanya. Wan yaminan saking arah tengah ingsun, wan shiman saking arah kiwa tengahnya, arah kiwa ingsun jawab saya itu dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Minas syaitonir rajim saking setan kang den raja. Rawahu Ibnu Abi Syaibah al-Fatiha.